Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita bersyukur atas kemurahan dan kasih setianya yang membuat bangsa kita merdeka, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan dimerdekakan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, kebenaran adalah satu-satunya kuasa yang memerdekakan. Terambil dalam Injil Yohanes 8 ayat 30-32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya. Kebenaran adalah satu-satunya yang bisa atau berkuasa memerdekakan kehidupan manusia. Kebenaran itu tidak diukur dari benar atau salahnya seseorang melakukan sebuah hukum atau ketetapan. Kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang mengikutinya. Dan kebenaran itu juga tidak diukur sepertinya kebenaran ini meyakinkan. Bukan. Ini bukan kebenaran yang seperti ini yang bisa memerdekakan. Tetapi kita mau pelajari apa kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini tentang kebenaran. Sehingga banyak orang datang kepada Yesus dan percaya. Ayat 30 tadi mengatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Apakah yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang ada di hadapan Yesus waktu itu? Kita mundur di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi perkataan yang dikatakan Yesus waktu itu yang pertama adalah kenyataan bahwa kebenaran itu adalah bahwa semua orang ini, semua manusia yang hidup di bumi ini sejak kejatuhan Adam dalam dosa merupakan bukti bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Jadi perkataan Yesus ini adalah perkataan kebenaran. Kebenaran yang menyatakan bahwa manusia adalah orang yang berdosa. Kemudian perkataan Yesus juga memiliki pengertian semua manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak seorang pun berhak menghakimi sesamanya, melainkan hanya Allah saja yang berkuasa menghakiminya. Karena apa? Karena dialah yang membuat hukum itu, karena dialah yang mengampuni orang yang melanggar hukum itu, dan dialah yang memberikan kehidupan yang baru, memberi kesempatan kepada orang yang melanggar hukum itu, bukan seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu benar hukum Taurat itu. Mereka tahu benar hukum yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Dan mereka menyeret perempuan yang kedapatan berzinah ini untuk dihakimi menurut hukum Taurat. Jadi kebenaran di sini bukan hanya berhenti kepada pengetahuan, karena ini akan membawa seseorang merasa benar dan menghakimi orang lain yang melanggar hukum itu. Padahal firman Tuhan berkata, seorang di antara kamu yang tidak berdosa, boleh silahkan lempar perempuan ini dengan batu-batu ini. Jadi kebenaran ini, fakta ini membuktikan bahwa tiada seorang pun yang tidak berdosa. Karena memang tidak ada satupun orang yang melempari perempuan ini dengan batu. Jadi perkataan ini yang disampaikan oleh Yesus sehingga orang-orang tidak berani menghukum perempuan ini. Yang kedua, ayat yang ke-12 mengatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
Saudara, hidup di dalam dunia yang berdosa ini, orang tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Walaupun orang tahu hukum yang tertulis itu benar, bahkan itu hukum Taurat sekalipun, tetapi hatinya tidak diterangi dengan kebenaran yang sejati. Apakah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak tahu kebenaran? Oh, mereka tahu, tetapi hanya sebagian kebenaran, bukan kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Hukum Taurat itu kebenaran mutlak dari Tuhan. Barang siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Itu firman Tuhan. Tapi yang melanggar, dia akan dituntut dari pelanggaran itu. Buktinya apa? Orang yang kedapatan berzina dalam hukum Taurat dihukum dengan dirajam batu. Itu kebenaran, karena orang melanggar. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang mengikut aku, dia akan mempunyai terang hidup. Dia menyadari bahwa kehidupannya telah hidup dalam kegelapan. Oh, ini kegelapan, dan saya harus menuju kepada yang terang. Sebab orang tidak berbuat sesuatu yang benar ketika berada dalam kegelapan. Tidak mungkin benar. Jadi hanya terang Tuhanlah yang membuat orang melihat terang firman Tuhan dengan sejati, sehingga dia tinggal di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan mempunyai terang itu. Bagaimana caranya? Mengikuti Yesus. Kemudian apalagi yang dikatakan Yesus? Di ayat 21 sampai 24, masih dalam Injil Yohanes, saya akan bacakan ayat 21 dan 24 saja. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi rahasia kebenaran itu ketika orang pergi dan mencari Yesus dengan iman percayanya. Yesus mengajar, Yesus menyatakan kebenaran itu di hadapan orang Yahudi, di hadapan ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran itu bukan hanya sekedar knowledge atau pengetahuan, tahu, tetapi kebenaran itu sesungguhnya adalah diri Yesus. Pergi dan carilah Yesus dengan iman. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak pergi dan mencari Yesus sebagai sang kebenaran itu. Walaupun mereka cari Yesus, mereka pergi dengan Yesus, tetapi mereka pergi dan mencarinya bukan dengan iman. Buktinya apa? Mereka ketemu Yesus, mereka mencari Yesus, mereka diajar Yesus. Tetapi ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi, mereka datang untuk mencobai Yesus. Bayangkan, jadi datang bukan untuk mengikut Yesus, datang bukan untuk percaya kepada Yesus, tapi mencobai. Dan ini kebenaran tidak akan pernah sampai kepada orang yang hanya mencari, hanya pergi bersama dengan Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus sebagai sang kebenaran itu. Buktinya apa? Orang Farisi ahli Taurat tahu kebenaran menurut hukum Taurat. Yang berzina dirajam batu, mati, selesai. Tetapi tidak demikian kebenaran yang Yesus sampaikan. Orang akan mati karena dalam dosanya. Orang akan mati karena tidak percaya. Orang boleh jatuh dalam dosa, tapi dia akan hidup karena percayanya. Orang akan hidup karena percaya kepada Yesus sang kebenaran, yang memberikan kebenaran. Dan kebenaran yang Yesus percayakan, berikan kepada kita adalah kebenaran yang satu-satunya kebenaran memiliki kuasa. Satu-satunya kebenaran yang berkuasa memerdekakan seseorang. Ada banyak kebenaran yang diajarkan oleh agama-agama. Ada banyak kebenaran yang diajarkan hukum Taurat sekalipun. Tetapi orang tiada satupun yang bisa menggenapinya. Jadi hanya Yesus
yang bisa menggenapi hukum Taurat. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan ketika percaya datang kepada Yesus, sama seperti perempuan ini di hadapan Yesus, kalau dia di hadapan hukum Taurat, mati karena dia melanggar. Tapi karena dia datang dan percaya kepada Yesus, itu kebenaran memerdekakan. Buktinya apa? Yesus mengatakan, "Hai perempuan, tidak adakah orang yang menghukum kamu?" Dan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi inilah inti dari kebenaran yang berkuasa menyelamatkan. Saya ulangi, yang pertama, bukan hanya sekedar berhenti kepada pengetahuan, saya tahu kebenaran itu yang tertulis. Tetapi yang kedua, kebenaran itu harus dipercayai. Siapakah yang layak dipercaya sebagai kebenaran? Yesus Kristus. Apa yang Yesus berikan dalam kebenaran? Dialah yang mengampuni orang berdosa. Dan yang kedua, dialah yang memberi kesempatan bahwa orang berdosa jangan berbuat dosa lagi, melainkan dia tetap hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekarang, setelah kita mendengar firman ini, kita bukan hanya tahu kebenaran, tetapi kita tinggal dalam kebenaran itu. Dan kita menjadi murid-murid Yesus. Caranya, ya mengikuti seperti yang Yesus lakukan. Meneladani Yesus. Jadi kalau kita ketemu Yesus dan melihat orang lain yang salah, apa tindakan kita? Bukan seperti ahli Taurat, bahwa dihakimi. Oh tidak, diampuni, diberi kesempatan untuk berjalan di dalam kebenaran. Amin. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu memberkati hidup kami. Bukan hanya kami tahu tentang kebenaran, tapi firman ini mengajak kami percaya akan kebenaran, tinggal dalam firman Tuhan, dan meneladani kebenaran itu. Maka kebenaran yang satu ini, satu-satunya kebenaran yang bisa memerdekakan setiap kami, orang yang percaya. Tuhan, berkatilah bangsa kami dalam menangani kasus COVID-19 ini, supaya dapat segera mengatasi masalah ini. Berikan juga berkat bagi seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah untuk mengadakan alat-alat kesehatan. Semua dapat diatasi dengan baik. Semua penderita yang terpapar COVID, Tuhan akan jamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih, memberkati semua pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.